Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan Pak Nas di Media Al-Faizna Channel dalam pelajaran tematik tema 9 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan perkembangan teori tata surya. Yang kedua, membuat karangan baru dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi yang dibaca. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam teknik pembuatan patung. Anak-anak sekalian, pendapat Kopernikus mengenai matahari sebagai pusat tata surya tidak diterima dengan mudah oleh berbagai pihak. Salah satu ilmuwan yang mendukung teori yang ditemukan Kopernikus adalah Galileo Galilei. Pendapat tersebut diperkuat setelah ia berhasil mengembangkan teleskop. Orang yang pertama kali menemukan teleskop adalah Hans Lippershey pada tahun 1608. Galileo Galilei berhasil mengembangkan teleskop dengan pembesaran hingga 32 kali. Kita masuki bahasan pertama, menjelaskan perkembangan teori tata surya. Selain Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei, masih banyak tokoh lain yang berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan mengenai angkasa luar. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa tokoh yang berhasil memberikan pengaruh pada perkembangan bidang astronomi? Kita lanjut ke materi berikut, membuat karangan baru dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi yang dibaca. Penemuan dan informasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai benda-benda angkasa luar selalu menarik digunakan sebagai inspirasi. Sebuah teks fiksi memiliki unsur-unsur yang membangun sebuah cerita di dalamnya, seperti tema, tokoh, alur, dan latar terjadinya cerita tersebut. Sebuah teks fiksi berisi cerita karangan dari penulis. Kita dapat melanjutkan sebuah cerita dari teks fiksi yang sudah ada. Cerita tersebut dapat kita kembangkan dari persamaan yang ada dengan pengalaman pribadi atau cerita fiksi dan tayangan yang pernah dilihat sebelumnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan macam-macam teknik pembuatan patung. Benda luar angkasa, tokoh-tokoh di bidang astronomi atau pesawat luar angkasa sering dijadikan inspirasi dalam membuat patung. Sebagai contoh, pada patung berikut ini ada patung terbuat dari kayu digunakan sebagai dekorasi ruangan. Patung berbentuk astronot yang terbuat dari bahan logam. Kedua jenis patung ditampilkan pada gambar tadi dibuat dengan teknik yang berbeda, karena bahan yang digunakan juga berbeda. Ada beberapa teknik dalam pembuatan patung, yaitu teknik membutsir, memahat, mencetak, dan teknik konstruksi. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembelajaran 6, pembelajaran terakhir dalam tema 9. Kita akan belajar tentang membuat cerita fiksi bergambar sesuai pengalaman pribadi. Kedua, membuat patung dengan teknik konstruksi. Ketiga, menjelaskan pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Nah, pada Agustus 2018, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia bekerjasama dengan perusahaan transportasi angkasa luar Amerika Serikat untuk peluncuran satelit telekomunikasi Indonesia. Satelit yang diberi nama satelit merah putih itu direncanakan akan mendukung jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kita masuk materi pertama, membuat cerita fiksi bergambar sesuai pengalaman pribadi.
Kerjasama juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian memberikan contoh kerjasama yang pernah kalian lakukan atau di lingkungan sekitar kalian? Dengan bekerja sama, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Selain mendapatkan manfaat dengan melakukan kerjasama pada berbagai kegiatan, secara tidak langsung kita dilatih untuk memiliki sikap saling tolong-menolong. Sebagai contohnya, silakan kalian baca cerita fiksi pada buku paket kalian halaman 125. Baca dengan baik, kemudian setelah kalian baca, tuliskan rangkuman dari cerita fiksi berdasarkan pembagian alur cerita pada kotak yang telah disediakan di halaman 126 dan 127. Silakan kalian kerjakan sebagai bahan latihan untuk menulis cerita fiksi kalian. Lanjut ke materi terakhir, yaitu membuat patung dengan teknik konstruksi. Kerjasama dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dapatkah kalian memberikan contoh manfaat dari melakukan kerjasama? Kerjasama dapat membuat pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Selain itu, di kehidupan bermasyarakat, kerjasama juga diperlukan dalam melakukan kegiatan kelompok di sekolah. Misalnya, kerjasama dalam kegiatan kelompok untuk membuat patung. Pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat rancangan pembuatan patung dengan teknik konstruksi. Teknik konstruksi merupakan teknik pembuatan patung yang dilakukan dengan cara menyusun, membentuk, atau mencetak bahan sesuai dengan bentuk kerajinan yang akan dibuat. Macam-macam teknik konstruksi yaitu teknik lipat dan rekat, teknik klem dan paku, teknik samping, serta teknik membentuk. Terakhir, menjelaskan pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Apakah kalian masih ingat cerita fiksi yang berjudul Menolong Orang Lain? Kegiatan kerjasama dan menolong orang lain merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat. Persatuan dan kesatuan senantiasa diupayakan oleh berbagai pihak seperti masyarakat umum, pelajar, dan pengurus sekolah. Tidak terkecuali oleh pemerintah. Presiden dan wakil presiden akan bekerja sama dan bersatu dengan para menteri dan jajarannya untuk melaksanakan dan membawa pemerintah Indonesia menjadi lebih baik. Ketika menghadapi sebuah masalah, presiden dan wakil presiden akan bermusyawarah dengan para menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan presiden, wakil, dan para menteri mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan demi tujuan kehidupan bernegara menjadi lebih lancar dan lebih baik dalam segala bidang. Selain itu, keamanan dan ketertiban negara pun dapat tercapai. Kalian telah mempelajari tentang pengaruh persatuan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Artinya, kalian sudah tahu apa itu arti dari persatuan dan kesatuan. Anak-anak sekalian, Pak Anas kira cukup pembelajaran kita pada kali ini tentang menjelaskan perkembangan teori tata surya, membuat karangan baru dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi yang dibaca, kemudian menjelaskan macam-macam teknik pembuatan patung. Pada pembelajaran 6 kita sudah jelaskan membuat cerita fiksi bergambar sesuai pengalaman pribadi, kemudian membuat patung dengan teknik konstruksi, dan terakhir menjelaskan pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Tinggal kalian baca lagi lebih detail, lebih rinci agar dapat dipahami. Pak Anas berpesan, jaga sholat kalian agar tidak lalai berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua, dan juga guru. Taati protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Dan yang terakhir, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.